Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, masa Advent merupakan saat tepat untuk mengintrospeksi sikap dan perbuatan kita, agar pembaharuan terjadi pada diri kita. Banyak hal yang tanpa kita sadari telah membelokkan jalan hidup kita menjauhi dari jalan Tuhan, karena kita pikir jalan yang kita tempuh sudah benar, namun ternyata telah salah arah. Kita harus lebih tekun lagi memahami jalan Tuhan yang bisa kita pelajari dari firman-Nya yang tertulis di Alkitab. Kita pun harus melepaskan prinsip hidup berdasarkan prinsip dunia. Walau banyak orang melakukannya dan kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Injil Markus pasal 7 ayat 9 dan 13. Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan, tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Yesus mengingatkan, jangan sampai kita mengutamakan adat istiadat dan tradisi dengan mengabaikan perintah Allah dan firman Allah. Bukankah adat istiadat dan tradisi dibuat dan ditetapkan sebagai peraturan oleh sekelompok orang yang dihormati dan dianggap capabel karena reputasinya? Peraturan yang dibuat oleh manusia bisa dirubah dan diganti dan ditambah dan dikurangi, tergantung kepentingan pembuat aturan. Tetapi firman Tuhan sejak ditetapkan sampai selamanya tetap sama dan tidak pernah direvisi, apalagi diganti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca kitab Ulangan pasal 4 ayat 2. "Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu." Satu hal lagi yang harus kita perhatikan, bahwa tidak boleh menafsirkan nubuat dalam kitab suci menurut kepentingan pribadi, sebab nubuat berasal dari Allah. Mari kita baca 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21.
Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Hendaknya kita mendengarkan serius perkataan firman Tuhan dan melakukan segala perintah Allah dengan taat dan dengan setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Seringkali orang menyambut antusias dan dengan gembira pada saat dengar firman Tuhan, namun tidak melakukan seperti yang dikehendaki firman, sebab bertentangan dengan keinginannya. Orang beriman cenderung memilih dan memilah firman Tuhan sesuai dengan yang mau ia lakukan berdasarkan tujuan yang diinginkannya. Misalnya, ia menyumbang dana ke gereja atau ke panti-panti atau yayasan sosial dengan maksud agar bisnis karirnya berhasil, dan biasanya ia pamer umumkan untuk diketahui masyarakat bahwa ia donatur yang murah hati. Firman Tuhan yang dihindari banyak orang beriman adalah berbagi kepada sesama berupa uang, sedangkan berupa waktu, skill, tenaga biasanya bersedia. Orang sering berdalih, biarlah romo dan pastor atau orang lain yang beritakan firman Tuhan atau pendoa syafaat, sedangkan dirinya cukup minta didoakan rejeki dan sehat walafiat selalu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, dengarkanlah perkataan Yesus hari ini melalui Injil Matius pasal 7, yakni Matius pasal 7 ayat 26 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Selanjutnya, bagi Anda yang sudah dibaptis, namun hanya sekedar status saja, karena tidak tertarik kepada firman Tuhan, dan jarang mengikuti misa ekaristi dan jarang doa, maka renungkan pertanyaan berikut ini. Apa tujuan hidupmu di dunia? Percayakah akan ada hari penghakiman Tuhan atas segala perbuatan yang telah dilakukan sepanjang hidupmu? Percayakah ada kehidupan kekal dan ada kematian kekal setelah meninggal dunia nanti? Semoga ketiga pertanyaan ini membuat Anda tersadar dan mendekatlah kepada Bapa Surgawi. Dan turutilah perintahnya, serta hiduplah di dalam kebenarannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita simak dan renungkan beberapa firman Allah. Yesaya pasal 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Mazmur pasal 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Mazmur pasal 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan demikian pondasi iman kita semakin kokoh berdiri di atas batu karang yang senantiasa siap menghadang terjangan ombak persoalan hidup. Apakah aku melakukan kehendak Bapa dan dengan setia hidup di dalam firman Tuhan? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau
dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.